Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada sore hari ini waktu Makassar, kita semua bisa berjumpa di dalam screen melalui tatap maya dalam kaitan dengan diskusi terkait bagaimana belajar di Australia. Tentu nanti ada bagian-bagiannya juga dalam kaitan mempersiapkan diri. Kegiatan kita pada sore hari ini kemudian diinisiasi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Maros bersama-sama dengan FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros, serta STAI DDI Maros, dan juga baru saja bergabung STIE Fort Numbai Jayapura. Ini STIE Fort Numbai Jayapura adalah alma maternya Bapak Menteri Investasi, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia SE dan MM. Bapak Ibu saudara-saudari baik yang ada di screen maupun nanti yang bergabung melalui YouTube, dan kita akan unggah ini ke YouTube. Saya mengundang saudara saya Becek binti Mama MA. Beliau alumnus dari Flinders University dan sekarang ini adalah dosen di Universitas Bosowa. Juga mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Internasional, dan tentu dalam obrolan kita, diskusi kita pada sore hari ini nanti kita akan mendapatkan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk belajar ke Australia, baik untuk diri kita sendiri maupun juga tentu nanti untuk adik-adik mahasiswa maupun mahasiswa yang kita ajar. Bagi kita yang Muslim, saya mengajak kita untuk memulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan lebih awal paparan dari saudari Becek. Setelah itu kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh raise hand, boleh diketikkan di kolom chat box, dan juga yang mengikuti relay melalui YouTube nantinya juga boleh bertanya melalui komen, dan kita akan buat satu sesi berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengetikkan pertanyaan melalui relay di YouTube. Untuk efisiensi dan efektivitas waktu, saya mohonkan kesediaan saudari Becek binti Mama MA dengan ucapan terima kasih. Disilahkan. Terima kasih Kak Prof. Kak Mail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah dapat bergabung untuk sharing terkait dengan bagaimana belajar ke Australia, karena tempat yang pernah saya belajar itu selain salah satunya itu adalah di Australia. Jadi nanti akan sharing lebih banyak terkait bagaimana dan apa-apa yang harus dipersiapkan jika kita ingin belajar ke Australia. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Menurut saya cukup penting karena akan memberi informasi dan pengetahuan, walaupun mungkin bukan sekarang ya, tapi informasinya itu akan bisa digunakan di masa akan datang jika kesempatan itu datang, dan keinginan untuk sekolah di Australia contohnya itu akan bisa menjadi referensi. Izin untuk share untuk share ini. Iya, langsung saya sudah set untuk co-host, langsung di share screen. Oh iya siap. Untuk share slide-nya saya buka dulu. Ya, bisa dilihat. Iya, sudah terlihat. Ya, oke. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Ismail yang menjadi moderator kita hari ini, tema atau judul yang akan di-sharingkan hari ini adalah terkait dengan belajar ke Australia. Jadi apapun yang akan saya paparkan itu merupakan pengalaman-pengalaman dan beberapa hal yang terkait perkembangan bagaimana sih belajar ke Australia. Oke, kita lanjut. Nah,
Saya kira ini merupakan poin penting dulu sebelum lanjut ke beberapa hal terkait dengan kenapa harus memilih Australia kayak gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kenapa memilih belajar ke Australia. Kalau kita bicara luar negeri kan banyak sekali negara-negara ya, bukan hanya Australia, kita bisa ke Malaysia, kita bisa ke Amerika, ke New Zealand, ke Cina dan seterusnya ya. Tetapi kenapa memilih belajar ke Australia? Jadi ada beberapa poin penting yang ingin saya sharing di sini. Kenapa memilih belajar ke Australia? Salah satunya itu karena Australia itu menawarkan pendidikan berkualitas internasional. Walaupun sebenarnya umumnya negara-negara yang menawarkan paket-paket belajar ke negara mereka itu umumnya mereka memiliki standar-standar berkualitas internasional sebenarnya, termasuk juga negara Australia. Kenapa? Karena jika kita lihat poin pertama itu Australia itu termasuk di Australia itu ada 8 kampusnya yang terbaik yang tergabung di dalam Group of 8 di Australia. Ya, yang kedua adalah karena Australia itu menyiapkan fasilitas belajar yang lengkap. Ya, pengalaman di sana itu semua sistemnya itu terintegrasi. Jadi tidak ada lagi contoh nih kalau kita di sini masih kayak tugas-tugasnya mungkin masih ada yang kita harus face to face dengan dosen dan segala macam. Di sana itu umumnya kita kadang tidak pernah ketemu dengan dosennya. Semua pembelajaran itu melibatkan kayak kecanggihan sistem pendidikannya. Jadi kita ada sebuah sistem yang istilahnya kita kalau ada apa-apa segala macam itu harus kita masuk ke situ ya, seperti itu. Jadi sistem yang dipakai itu adalah sangat canggih dan berstandar internasional pastinya. Umumnya juga kalau negara termasuk Australia ya, dia itu memiliki atau mempersiapkan kecepatan internetnya itu sangat cepat. Jadi kita tidak pernah kayak loading kayak gitu di sini kan kita kadang masih loading. Di sana itu sudah tidak menemukan lagi hal seperti itu, kecuali perangkat yang kita punya itu tidak menunjang beberapa aspek ya kayak koneksi internet dan sepertinya seperti itu. Kemudian terkait dengan fasilitas lab, perpustakaan ya, dan di sana itu dan di beberapa kampus itu sudah memakai crane robot berteknologi tinggi. Jadi kalau di perpustakaannya itu kita kalau memesan bukan selalunya kalau yang kayak cara tradisional itu kita ke perpustakaan. Kemudian kita ke perpustakaan, kemudian kita ketemu dengan resepsionisnya meminjam buku, kita cari bukunya ya. Tapi kalau di Australia itu sudah sudah bukan lagi begitu caranya. Umumnya kebanyakan itu sudah, walaupun tidak semua, tapi umumnya itu contohnya di Macquarie University itu dia sudah ada crane robot ya. Jadi kalau kita memesan buku, contohnya kita butuh buku ini nih, buku A, B, C dan seterusnya, nanti yang mengambilkan buku-buku tersebut itu adalah si crane robot ini. Nanti kita tinggal tunggu aja di resepsionisnya, nanti crane robotnya ini yang kemudian memberikan kita buku yang telah kita minta kayak seperti itu ya. Itu sudah sampai pada level itu penggunaan robotik di dalam sistem pendidikan di Australia. Nah, yang kedua, kenapa kita harus memilih belajar ke Australia itu adalah yang ketiga ya. Di sana itu dia ada namanya TEQSA atau the Territory Education Quality and Standard Agency. Jadi itu dia punya sistem pendidikan tuh memang diawasi sangat ketat oleh TEQSA ini ya. Jadi setiap semester itu dievaluasi agar supaya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah Australia. Jadi tidak bisa kayak kampus ini sudah menawarkan kampusnya gitu loh untuk dipilih oleh mahasiswa internasional yang mau kuliah di Australia di spesifik kampus tujuan tersebut. Tetapi jika di hasil evaluasinya mungkin contohnya kayak 3 semester berturut-turut itu tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh si TEQSA ini, sekolahnya itu kampusnya itu akan di-drop dari list kampus-kampus yang bisa ditawarkan oleh pemerintah Australia untuk mahasiswa-mahasiswa internasional yang mau kuliah di Australia seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau di Australia itu saya tidak tahu kalau di negara yang lainnya, tapi umumnya pasti memiliki undang-undang yang melindungi melindungi mahasiswa asing, atau kalau kita di sana itu kita dikenal
sebagai mahasiswa internasional, kita itu dilindungi oleh, kalau di Australia itu ada namanya ESOS Act ya. Jadi ini adalah semacam undang-undang layanan pendidikan bagi siswa asing. Jadi itu memang fungsinya dari ESOS Act ini itu adalah melindungi mahasiswa internasional dari semua aspek ya, termasuk yang masuk di dalam aspek kesejahteraan, mau dia dalam aspek kesehatan, kayak penyesuaian pendidikan dan seterusnya seperti itu. Kemudian menjamin di ESOS Act ini juga itu menjamin kualitas pengalaman pendidikan siswa. Ya, jadi makanya kalau kita kuliah di Australia itu tidak hanya kita kuliah, tetapi mereka itu menawarkan kita banyak sekali ragam pilihan pengalaman belajar. Ya, jadi pengalaman belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tapi pengalaman belajar itu sesama untuk semua universitas di Australia, karena mereka itu punya semacam sistem yang seragam untuk contohnya nih, kalau mahasiswa asing sekolah kuliah di universitas tersebut, apa yang harus mereka pelajari, pelajaran maksudnya dalam konteks belajar seperti apa, pengalaman apa yang menjadi ekspektasi gitu loh yang ditawarkan oleh pemerintah Australia agar supaya kita itu cumanya betah belajar di sana, dan kemudian pengalaman belajar kita itu dapat menjadi semacam kayak promosi juga sama orang-orang lain yang mungkin berminat gitu untuk yang masih bingung untuk memilih negara mana yang mau dituju untuk belajar seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu penyediaan informasi. Jadi di ESOS Act ini itu datanya itu up to date. Jadi dia selalu diperbaharui datanya ya. Jika ada contohnya nih terkait bahwa mahasiswa, kalau sekarang ini contohnya mahasiswa di Australia itu diberikan izin atau kesempatan untuk bekerja selama seminggu itu 20 jam. Nah, itu termasuk di dalam layanan pendidikan ini di ESOS Act ini. Nah, itu kemungkinan akan terupdate jika terjadi perubahan. Contohnya ini, pemerintah Australia menganggap bahwa 20 jam per seminggu itu dapat mengganggu nih kayak perhatian mahasiswa untuk kuliah, karena mungkin 20 jam per minggu itu dianggap mengganggu kayak fokus belajar. Artinya dikurangi menjadi 15 jam. Itu nanti akan terupdate semuanya di ESOS Act itu. Seperti itu. Jadi informasinya itu up to date dan akurat. Walaupun sebenarnya ini nanti akan langsung diinformasikan oleh kampus masing-masing ya. Istilahnya kalau contohnya kayak saya di Flinders University itu semua hal yang berkaitan dengan informasi yang harus diketahui oleh para mahasiswa internasional yang kuliah di situ, itu tuh kita langsung diupdate. Jadi memang ada semacam sistem tersendiri untuk kita ini, untuk semua informasi ya. Termasuklah kemarin ada kayak konflik politik yang dari antara government to government. Jadi Indonesia sama Malaysia itu kan sempat tuh sekitar tahun-tahun 2013-14 itu ada konflik politik yang itu mengganggu stabilitas hubungan antar negara nih, Indonesia sama Malaysia, hubungan bilateralnya. Dan itu diupdate semua datanya, karena jika itu intensitas konfliknya tinggi, kemungkinan kita nih beasiswa yang kita dapat tuh mungkin bisa dihentikan kayak seperti itu. Nah, itu semua di informasi seperti itu disiapkan di sini di ESOS Act ini ya. Yang kemudian yang kita harus sadari kedua itu adalah Australia itu sebuah negara yang sangat multicultural ya. Jadi di sana itu kalau kita mau tanya siapa sih sebenarnya penduduk aslinya nih si Australia, sebenarnya aborigin ya kan. Cuman karena di sana itu karena juga Australia itu adalah sebuah negara yang memang menandatangani perjanjian kesepakatan internasional terkait migran. Jadi dia tuh membuka perbatasannya tuh kepada orang-orang yang berwarga negaraan lain untuk masuk ke Australia. Nah, dari situ kan banyak orang tuh yang masuk dari berbagai bangsa negara yang kemudian menjadi warga negara di sana. Dan juga kalau di Australia itu sangat mudah sih, bukan sangat mudah, tapi cukup mudah kalau orang mau menjadi warga negara. Ya, saya tidak tahu kalau sekarang ini, tapi pada saat saya masih di sana, contoh nih kita mahasiswa yang, apalagi kalau yang PhD ya, kalau PhD itu kan sampai 4 tahunan tuh dia bisa kuliah di sana. Sementara kalau menurut undang-undangnya Australia itu, karena dia juga menganut kenegaraan, jadi maksudnya itu adalah
kalau saya warga negara Indonesia dan menetap di Australia, itu bisa milih nih untuk menjadi warga negara Australia kita juga, menjadi warga negara Australia seperti itu. Contohnya nih kayak 2 tahun kita sudah bisa apply kayak gitu. Jadi karena kemudahan pada waktu itu untuk mengapply menjadi warga negara Australia, jadi banyak sekali warga negara asing, terutama para migran-migran atau pengungsi-pengungsi atau para pencari suaka yang kemudian menjadi warga negara di sana, dan itu benturan kebudayaan itu besar sekali di sana. Nah, jadi makanya kita harus sangat aware kalau kuliah di Australia seperti itu, karena banyak kasus-kasus yang istilahnya kalau kita tidak open minded terkait dengan isu multicultural ini, itu mungkin bisa agak-agak stres kayak seperti. Tapi inilah salah satu keunikan dari Australia ya, seperti itu. Umumnya sih negara-negara di dunia ini yang menawarkan pendidikan mereka kepada mahasiswa asing dari negara yang berbeda itu sebenarnya sih memiliki konsep yang seperti ini ya, multicultural. Nah, Australia itu termasuk salah satu negara yang sangat intens sekali perbedaan budayanya seperti itu. Kemudian di Australia itu seperti yang saya jelaskan pertama tadi, hampir umumnya itu semua kampus-kampusnya itu merupakan kampus-kampus yang sangat terkenal di bidang-bidang terbaiknya mereka. Ada yang kampus yang terkenal di bidang pendidikan ya, kemudian di bidang teknologi informasi, ada yang di bidang teknik dan seterusnya seperti itu. Dan mereka itu sangat kuat basis bidang penelitian seperti itu. Jadi mereka tuh bisa kampus-kampus atau pemerintah Australia itu menghabiskan banyak sekali dana untuk pengembangan dalam aspek kualitas penelitian ya, salah satunya. Kemudian di Australia itu dia menawarkan banyak sekali pilihan program studi. Semua contohnya mungkin kalau ke matematika, ada kampus-kampus tertentu yang memang excellent di bidang program studi matematika, atau mungkin contohnya kayak biogenetika dan seterusnya. Mungkin kayak kalau di sini tuh kayak pilihan-pilihan studi yang kita tidak familiar, di Australia itu ada semua ya. Umumnya sih mereka kayak kalau di sini kan kita terlalu familiar dengan art ya, kayak kesenian-kesenian yang contohnya kayak kesenian dan matematika contohnya. Sepertinya sih mereka punya kayak cross fakulti yang jika ada yang berminat untuk meneliti terkait, ada enggak keterkaitan seni dengan bidang ilmu yang matematika contohnya kayak seperti itu. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan bahwa kalau kita di Australia itu, pemerintah Australia memberi kesempatan untuk mahasiswa asing atau mahasiswa internasional untuk bekerja. Jadi ada 20 jam per minggu ya. Jadi per jamnya itu sekitar 2 juta kalau tidak salah, berapa ya? Jadi kalau sehari itu bisa sekitar 1 juta 2 jutaan deh. Kalau tidak salah, karena saya sempat waktu nunggu mau pulang sempat kerja di picking cherry kalau tidak salah. Ya, jadi ini 20 jam. Karena ada beberapa negara yang tidak menawarkan kayak saya tidak tahu kalau Eropa ya. Apakah dia menawarkan, karena ada beberapa negara itu yang tidak memberi kesempatan. Jadi kalau dia pakai visa studi ya, itu tidak bisa bekerja dan ada hukuman. Sementara kalau di Australia itu karena memang dari peraturannya, pemerintahnya itu, dan termasuk di dalam peraturan pendidikannya itu, khusus untuk mahasiswa asing itu ada 20 jam per minggu. Ya, jadi kita bisa kerja. Jadi ada teman-teman banyak yang istilahnya kalau malam dia milih kerja di toko apa gitu, nanti jam 8 pagi pergi belajar kayak gitu, dan lumayan sih hasilnya mereka bisa bangun, maksudnya bisa kumpul aset sebelum pulang. Selain kalau kebetulan kan banyak nih macam-macamnya yang kalau kita kuliah di Australia, ada yang memang kuliah itu dapat beasiswa. Kalau beasiswa itu kan ya umumnya sih kayak kalau ada beasiswa dari pemerintah kita, ada beasiswa dari pemerintah Australia. Umumnya kalau yang beasiswa itu mereka memilih untuk tidak bekerja, memang umumnya fokus untuk belajar. Sementara kalau yang kayak biaya sendiri, kebanyakan mereka itu memilih untuk bekerja ya, kadang subuh-subuh. Kalau kuliahnya jam 10 pagi,
atau jam 9 pagi, umumnya itu mereka memilih bekerja pada subuh harinya. Kan contohnya kayak 3 jaman tuh mereka bekerja, jadi 3 jaman pagi subuh mungkin jam 3 sudah pergi kerja, nanti kembali sekitar jam 6 subuh kayak begitu, jam 6 pagi. Atau mereka memilih nanti sorenya kayak seperti itu. Yang penting memenuhi ini tadi 20 jam per minggu ya. Nah, ini dilindungi nih, ada syarat-syaratnya. Jadi ada di bagi yang lulus kuliah dan seterusnya. Ini mungkin yang spesifik ya. Nah, ini yang keenam, poin yang keenam. Kenapa harus belajar di Australia itu? Karena di Australia itu cuacanya memang 4 musim ya, tapi tidak seperti yang kita bayangkan kayak kita berada di Eropa nih. Kalau Eropa itu kan sangat jelas kayak kalau dia musim dingin per 3 atau per 4 bulan, itu tuh kayak transisi dari musim dingin ke musim semi contohnya itu jelas ya, jadi kayak jelas ininya. Tapi kalau di Australia itu tidak begitu ya. Di Australia itu transisi perbedaan musimnya itu tidak, karena keunikan cuacanya itu contohnya nih yang bisa dibaca di sini. Kalau di Tasmania itu bisa dibilang sepanjang waktu itu kayak dia dingin terus ya. Jadi bersalju, cuaca ekstrim dingin pada musim dingin. Dan walaupun musim panas ya, tetap suhunya itu tetap dingin kalau di Tasmania. Jadi sangat jarang kita bisa melepaskan jaket ya. Sempat ke sana pada saat liburan di Tasmania itu beberapa hari, dan itu sangat dingin yang mencengkam kalau di Tasmania. Nah, kalau di Adelaide itu umumnya sih saya tidak tahu kalau di Tasmania ya, apakah dia ada hot wave juga kayak di Australia. Kalau di Adelaide, itu dia umumnya sih dingin. Di dingin itu yang standar lah, maksudnya sering-sering kita lihat kalau di film-film itu yang orang-orang walaupun panas, kita lihatnya panas, tapi mereka tetap berjaket yang kayak begitu ya. Jadi kayak comfort, dinginnya itu tetap nyaman, tidak dingin yang menusuk seperti itu. Tapi ada beberapa waktu di mana akan terjadi perubahan cuaca yang sangat panas, yang kalau di sana itu dikenal dengan istilah hot wave-nya. Ya, ini hot wave ini kadang-kadang bisa sampai menyebabkan kematian, terutama untuk orang-orang tua yang tidak sangat, karena panas itu bisa sampai minus 48, 43 kayak gitu ya. Dan itu sangat panas. Jadi kita kalau yang perubahan cuaca itu selalu up to date sekali di sana. Jadi kalau kita sudah install di HP terkait dengan kayak cuaca, itu selalu dia akan inform ke kita bahwa hari ini tuh hot wave, silakan bawa air atau bawa payung atau bawa sesuatu yang bisa melindungi dari cuaca panas kayak gitu. Nah, kalau di Melbourne sebenarnya kalau kayak di kota-kota di Australia itu umumnya dingin-dingin, tapi ada spesifikasi yang membedakan setiap kota. Ya, kalau di Melbourne itu dia ada istilahnya yang hail itu hujan, tapi dia kayak batu-batu, kayak gimana ya? Kayak batu-batu kayak mengeras, jadi hujan itu mengeras ya. Jadi dan itu kayak ekstrim, kalau ekstrimnya itu bisa sampai memecahkan kaca mobil dan seterusnya kayak seperti itu. Nah, kemudian kalau Perth dan Darwin ini dia sangat ramah cuaca, karena dia tuh mirip-mirip kayak kita, kayak Indonesia. Jadi kalau orang yang tidak tahan dingin, sebaiknya kalau memang berencana mau kuliah di Australia, sebaiknya menghindari untuk di kota-kota yang umumnya rata-rata cuacanya dingin. Karena itu bisa sangat mengganggu fokus belajar, karena ada beberapa kasus teman yang akhirnya pada kemarin tuh sempat di Adelaide, kemudian karena tidak tahan, akhirnya pindah ke, kalau tidak salah ke Perth. Akhirnya pindah ke Perth karena ternyata sangat dingin itu mampu mempengaruhi fokus belajar ya. Karena kalau tidak salah teman itu PhD waktu itu, akhirnya beliau sama keluarganya pindah ke Perth ya. Jadi kalau memang tidak tahan dingin tapi mau kuliah di Australia, silahkan milih Perth atau Darwin, karena itu lebih sesuai untuk kita orang-orang Indonesia yang memang tidak terbiasa dengan cuaca dingin. Tapi kalau mau merasakan sensasi belajar yang dingin seperti itu, silahkan untuk di kota-kota yang ada di Australia, termasuk Sydney seperti itu dan seterusnya. Tapi untuk memilih kota belajar juga nanti itu tergantung banyak hal ya, termasuk apakah affordable atau tidak.
dengan kantongnya kita, karena memang ada kota-kota juga selain cuacanya yang harus menjadi pertimbangan pada saat nanti mau kuliah di Australia. Kemudian ini ya, kalau Australia itu salah satu keunggulannya adalah sangat dekat dengan Indonesia, itu tetangga kita. Selain New Zealand, kalau New Zealand kan agak sedikit jauh tuh ke sana, sementara kalau Australia kan memang lumayan dekat. Kalau tidak salah kita beda jamnya 3 jaman deh, kalau tidak salah Indonesia Australia. Jadi dekat. Jadi kalau mau pulang bisa. Yang penting uangnya ada ya untuk bayar tiket pesawat seperti itu. Kemudian kalau di Australia itu, kalau memilih belajar di Australia, umumnya kota-kota yang ditetapkan atau ditentukan oleh pemerintah untuk belajar mahasiswa-mahasiswa asing adalah memang kota-kota yang memang disiapkan dengan fasilitas belajar. Contohnya kayak taman-taman kota itu banyak sekali tersebar di kota-kota yang umumnya ditentukan oleh pemerintah Australia untuk yang dimana di kota-kota itu banyak universitas-universitas yang menjadi pilihan mahasiswa asing untuk kuliah kayak gitu. Jadi memang dia tuh banyak taman-tamannya, fasilitas, dan kemudian kalau di taman-taman itu, karena kalau kita belajar kan butuh air minum, jadi kadang-kadang tidak usah bawa air minum, di taman itu sudah ada disiapkan air gratis yang istilahnya kalau yang fasilitas diinjak aja tuh, diinjak saja itu nanti airnya keluar. Nah itu free. Itu di jalan-jalan di kota-kota atau di taman-tamannya itu dipersiapkan memang untuk mahasiswa dan para publik ya, seperti itu. Kemudian biaya hidup yang terjangkau umumnya kalau di Australia itu milih kuliah di Australia biaya hidup terjangkau ya. Jadi ini salah satu poin yang paling penting jika mau memutuskan untuk belajar di Australia, karena tidak semua sih yang ramah kayak biaya hidup. Kalau termasuk kayak Sydney itu lumayan agak-agak mahal biaya hidupnya karena memang kota besar ya, termasuk Melbourne, Sydney. Itu lumayan. Tapi kalau yang mau yang murah-murah bisa tentunya ke Adelaide, tempat saya kemarin kuliah itu lumayan sangat affordable, sangat ramah untuk kantong mahasiswa yang kuliah karena beasiswa ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan cuma di Australia ya, kalau memilih negara lain pun poin biaya hidup yang terjangkau ini merupakan hal yang sangat penting untuk difikirkan. Karena ia menyangkut hajat hidup ya selama kita tinggal contohnya beberapa tahun di sana, seperti itu. Kemudian yang kelima itulah sistem transportasi yang nyaman bagi mobilitas mahasiswa. Jadi di sana itu disiapkan banyak ya jenis transportasinya, termasuk tram ya, bus kayak gitu. Nah kalau kemarin kayak di kampus saya itu kan dia di pergunungan yang di Flinders University itu, jadi waktu itu kita waktu saya masih kuliah di situ belum ada tramnya, jadi mungkin menjadi kayak keluhan mahasiswa internasional, akhirnya di blow up sama universitas dan pemerintah daerah Adelaide itu, akhirnya 2 tahun yang lalu kalau tidak salah sudah ada dibikin tram, jadi mahasiswa itu tidak perlu lagi naik bukit gitu ya, tapi sudah ada tram yang jemput, yang istilahnya mereka bisa di dalam kampus itu sudah ada disiapkan tram. Ya, jadi pemerintah Australia itu sangat aware sekali untuk persoalan-persoalan jika itu berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa. Ya, ini kalau beberapa kota yang bisa dipilih. Ya, ini ada Sydney, ikonnya Melbourne. Ini ada ANU, Australian National University, ada Queensland. Ini tempat di Flinders, tempat saya kuliah kemarin. Ini dia sudah dirubah ya, kemarin tidak begini nih dia punya tampilan, tidak berkaca-kaca. Nah kemarin setelah itu ini apa yang perlu dipersiapkan kalau memilih untuk kuliah di Australia ya. Umumnya sih kalau mau kuliah dimanapun ada syarat-syarat dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Tergantung sih sebenarnya. Kalau jalurnya beasiswa itu selalunya sih nanti pihak pemberi beasiswa yang siapkan semua. Ya, mereka akan minta ke kita ini dan segala macam. Jadi diikuti saja. Mungkin agak sedikit repot kalau kita contohnya kayak self funding ya. Kalau kita kayak biaya sendiri gitu. Jadi kalau kita biaya sendiri itu kita harus mengurus sendiri. Tapi kadang-kadang kalau ribet ada banyak kayak tempat-tempat yang bisa kita tuju untuk membantu kita untuk membantu menguruskan dokumen-dokumen ya.
kayak IDP itu bisa dan seterusnya. Nah, kalau ini, pertama kalau memutuskan untuk kuliah di Australia, ya pertama itu harus difikirkan terkait dengan financial support-nya. Jadi dukungan keuangannya kita, ya. Apakah kita harus milih dulu nih, apakah kita ini ada 3 nih kalau di sini. Jadi apakah kalau di Australia itu kan ada pemerintah Australia itu secara tersendiri ada beasiswanya, namanya Australia Awards Indonesia atau Australia Awards Scholarship. Ya, kalau di negara kita kan ada tuh namanya LPDP yang juga istilahnya salah satu negara tujuan yang bisa dituju atau dipilih oleh mahasiswa untuk kuliah di luar negeri itu ada di LPDP, contohnya Australia. Ada juga kampus fund. Jadi kampus fund ini bisa kadang-kadang sih kalau kuliah di kampus-kampus, terutama kalau dosen-dosen itu mungkin disiapkan bantuan dana keuangan untuk dosennya untuk pengembangan. Entahlah mungkin apakah dia half funding nanti separuhnya di ini. Jadi harus ditentukan dulu. Ya, kemudian ada non pemerintah, institusi swasta, atau mungkin uangnya itu bisa melalui organisasi non pemerintah. Ya, kadang NGO itu juga menawarkan bantuan-bantuan melanjut studi. Ya, kalau dia buka untuk umum, saya kira bisa di-apply. Tapi umumnya sih kalau kayak institusi swasta, dia hanya untuk kalangan terbatas. Artinya ya para institusi tersebut. Nah, yang kemudian yang ketiga itu bisa kalau dalam bentuk financial support-nya itu adalah self funding. Self funding ini ya biaya sendiri begitu ya. Jadi kalau memang merasa bahwa uangnya cukup untuk biaya sendiri, silahkan. Jadi bisa dipilih untuk financial support ya. Kalau mau kuliah di Australia bisa milih apakah kalau AAI itu Australia Awards Scholarship itu dia setiap tahun setiap Januari itu dia buka ya. Jadi selalunya sih rentang waktu sampai tutup itu 4 bulanan. Ya, kalau dia ini, karena saya kemarin kuliah di Australia pakai ini AAI, ya, alhamdulillah lulus Australia Award Scholarship, itu dia untuk master degree itu 2 tahun dia support full semua, saya tidak mengeluarkan biaya apapun sampai mendapatkan gelar master degree saya di Flinders University, itu di ini semua. Ya, jadi pertama financial support itu harus yang dipertimbangkan kalau mau kuliah, ya, jadi bisa milih beasiswa atau melalui institusi swasta. Kalau bekerja di tempat mana gitu, siapa tahu dia menyiapkan dana untuk lanjut kuliah atau self funding ya, atau uang sendiri kalau memang mampu seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus difikirkan, dipersiapkan jauh-jauh hari adalah kemampuan bahasa Inggris. Saya kira bukan cuma ke luar negeri kali ya, ke dalam negeri pun sebenarnya sampai sekarang kemampuan bahasa Inggris itu sesuatu yang dituntut ya, apalagi kalau kita berpikir untuk belajar ke luar negeri ya. Di semua negara ini menjadi salah satu persyaratan yang paling utama ya. Jadi ada 3 bisa dipilih. Tergantung sih sebenarnya ini kalau kemampuan bahasa Inggris institusinya, kalau milih institusinya dia persyaratkan bahasa Inggrisnya apa ya, karena ada yang tes dia pakai TOEFL IBT, karena sekarang kalau yang ITP yang paper base itu sepertinya sudah tidak ya dipakai. Ada banyak beasiswa yang sudah tidak mensyaratkan TOEFL PBT ya, ITP maksud saya ya. Jadi kalau milih A itu sekarang mendingan pilih yang TOEFL IBT-nya yang yang computer base itu ya, kalau salah. Pokoknya IBT deh ya, itu Test of English kalau TOEFL-nya. Kemudian ada IELTS. Nah, kemudian kalau yang TOEFL ini mungkin sedikit lebih murah ya. Kalau IELTS ini kan kalau tidak salah satu kali tes itu hampir 3 juta satu kali tes, cuma tesnya saja. Tapi kalau tes sekali ini dia bisa dipakai umumnya sekarang, kalau yang sepanjang pengetahuan saya bisa dipakai untuk semua beasiswa ya. LPDP pakai IELTS, standarnya pakai IELTS, kemudian Australia Award Scholarship juga pakai IELTS, kemudian kalau Stunet kalau tidak salah juga IELTS bisa dipakai. Kemudian kalau untuk beasiswa yang ke Australia itu juga Australia ke Amerika juga pakai IELTS ya. Jadi kalau saya sih punya uang dan memang merasa bahwa dapat mencapai standarnya 6,0 ya. Walaupun sebenarnya kalau kayak di Australia, kalau untuk PhD bisa dapat 6,0. Kalau untuk AI-nya tadi yang beasiswa Australia Awards itu untuk PhD syaratnya IELTS itu 6,0. Sementara kalau yang di Amerika tuh kayaknya dia 7.
ya. Dia minta 7, jadi memang agak berat sih. Tapi kalau dapat 6,5 itu bisa dipakai umumnya untuk banyak persyaratan ke luar negeri. Mau dia memang full scholarship, atau dia student exchange, atau dia kayak short course, atau ya atau tawaran-tawaran program yang cross country itu kita bisa pakai kalau IELTS. Kalau memang bisa dan mampu, silakan. Kalau saya sih umumnya IELTS itu lebih acceptable di semua. Ya, dan yang kalau terbaru sih sekarang ada namanya Duolingo. Ya, saya tidak tahu, tapi ini kayaknya kadang-kadang ada persyaratan yang diterima itu kalau untuk kemampuan bahasa Inggris yang disetarakan ada Duolingo kayak gitu. Jadi dia pakai Duolingo. Saya tidak pernah coba juga sih Duolingo, tapi itu dapat ada syaratnya. Ya, selain daripada TOEFL, IELTS, ada Duolingo, ada ya ini sih yang umum, yang familiar yang saya tahu ya. Yang kemudian yang ketiga, dokumen penunjang yang dibutuhkan untuk proses kuliah ya. Nah, kalau ini tergantung lagi tadi. Kalau mau kuliah ke Australia contohnya pakai beasiswa, Panteni itu website beasiswanya. Dia syaratnya apa? Karena kadang-kadang beda-beda tergantung pemberi beasiswa. Ya, kalau contohnya kayak LPDP syaratnya kan beda itu. Sama Australia Our Scholarship beda juga. Pokoknya jadi dipantengi syarat pemberi dananya kita kayak gitu. Siapa yang memberi dana? Itu nanti dokumennya itu di situ. Kalau kita ini nanti kemudian yang kedua fasenya nanti tergantung kalau visa itu memang suatu yang wajib diurus ya. Kalau ke Australia itu memang harus ada visanya. Karena kan ada beberapa negara juga yang tidak harus pakai visa. Tapi kalau kayak ke Australia kita tetap pakai visa belajar. Nah, itu juga harus diurus. Tapi kalau kayak dokumen-dokumen yang dibutuhkan selalunya sih kalau beasiswa nanti pemberi beasiswa yang urus semua. Kalau setahu saya. Ya, kalau LPDP pun kita lulus LPDP milih Australia contohnya, nanti pihak LPDP yang bantu urus. Kalau tidak salah nanti mungkin ditambahkan sama Prof Mail untuk LPDP. Karena kayaknya beliau lebih expert deh kalau LPDP. Nah, kalau Australia Our Scholarship, pihak pemberi beasiswa AI itu yang urus semua. Kita tidak tahu, dia cuma minta ya. Paling dia minta KTP, kemudian akte kelahiran, kemudian dia minta paspornya kita, kemudian ada beberapa dokumen yang mereka nanti isi sendiri. Nanti kita cuma memberi mereka begitu. Setahu saya ya, karena ini kalau pengalaman pribadi saya pengalamannya begitu. Jadi diuruskan semua oleh pihak pemberi beasiswa tempat yang support saya secara finansial untuk kuliah di Australia waktu itu. Jadi saya tidak tahu apa-apa sih, tinggal dikasih itu saja beberapa yang mereka minta. Termasuklah medical check up itu mereka siapkan semua. Kita cuma hadir saja karena harus ada asuransi kesehatan yang wajib ya dipersiapkan. Nah, kemudian ini kalau di Australia itu penting sekali juga pengetahuan multiculturalnya ya. Pengetahuan multicultural kenapa penting? Karena nanti kita akan tinggal bersebelah-sebelahan dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya. Jadi penting sekali untuk mengetahui perbedaan budaya. Kadang-kadang kalau tidak punya pengetahuan perbedaan budaya, nanti bisa berkelahi sama orang lain dengan suku dan bangsa lain. Padahal sebenarnya niatnya mereka itu mungkin tidak seperti persepsinya kita, karena kita punya persepsi budaya tersendiri di Indonesia. Contoh nih kalau kayak orang di Australia itu mungkin cuek-cuek ya. Kita tuh mungkin kayak merasa kayak tidak welcome di sana dan segala macam, dan itu membuat kita menjauh dan segala macam. Padahal itu mungkin adalah cara ya way of life-nya mereka di sana. Mungkin ada juga contohnya budaya lain yang kalau kayak pertemuan dia harus meludah dulu. Padahal kalau kita kan itu kurang ajar tuh. Tapi mereka itu adalah salah satu bentuk penghargaan. Nah, jadi kalau tidak paham yang begitu kita bisa bertengkar sama orang lain. Padahal itu adalah pengetahuan yang harus kita tahu supaya kita bisa hidup dengan baik di Australia ya, seperti itu. Kemudian ada juga nih budaya yang kita kan kayak kalau kita itu kalau anak-anak bayi suka dicubit-cubit pipinya kalau gemes, di sana tidak bisa langsung kita cubit-cubit, itu kayak mengganggu kayak personal space orang-orang. Kalau apalagi kalau yang bule-bule di situ tidak bisa kita langsung kalau gemes cubit pipi anaknya orang, tidak bisa. Ya, itu adalah beberapa
hal yang harus kita pahami. Kemudian yang kelima, open minded. Ini sangat penting kalau kita belajar di luar negeri, ya. Open minded karena apalagi kalau untuk yang international student kita, apalagi yang berasal dari Asia Tenggara, Asia ya, umumnya sepanjang pengetahuan saya. Kalau kita orang Asia itu sangat kental dengan pengaruh budaya kita, ya. Sementara budaya yang sangat berbeda jauh dengan orang-orang di Australia yang sangat liberal pengalaman hidupnya dia kayak seperti itu, ya. Banyak ada beberapa kasus yang karena tidak tahan dengan apa yang mereka jalani di sana, kadang stres. Nah, itu sangat berpotensi juga mengganggu fokus belajar kalau kita tidak berusaha untuk open minded, ya. Maksudnya kayak berpikiran terbuka dengan semua perbedaan-perbedaan yang kita terima, yang kita alami ketika kita belajar di Australia, seperti itu, ya. Kemudian ini mungkin yang sebelumnya terakhir ini, memiliki kontak penting. Ini penting untuk kita sebagai student memberikan orang-orang yang istilahnya kalau ada apa-apa orang itu yang bisa akan dihubungi, ya, dalam kondisi emergency. Karena ada beberapa kasus yang kemudian ternyata terjadi kebohongan gitu, dia memang kasih nomor kontak tetapi itu bukan kayak nomor yang tidak bisa dihubungi dan seterusnya. Jadi ketika dia sakit dalam kondisi yang sangat parah tidak bisa dihubungi siapa-siapa. Nah, itu kadang bisa menimbulkan masalah terutama bagi mahasiswa asing yang kemudian kuliah di sana ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini. Karena kan kadang-kadang oke, kita sehat nih di Indonesia, tapi ketika sudah lumayan lama di Australia itu karena perubahan cuaca yang ekstrim itu bisa mempengaruhi kesehatan seperti itu. Kadang-kadang kalau di ini kan kalian tidak dipikirkan kayak penting-penting. Jadi kadang memasukkan nomor-nomor yang tidak yang penting menuliskan data di situ. Tapi itu kemungkinan bisa sangat terjadi, ya, seperti itu. Nah, ini waktu saya selesai di Flinders University, ini di depannya kampus. Saya kira itu saja untuk pemaparan saya hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa kita ditanyakan, nanti saya sharing kalau memang saya punya informasi terkait hal-hal yang ditanyakan. Oke, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara saya Ibu Bece yang telah memberikan sedikit banyaknya overview bagaimana pengalaman beliau, baik mulai dari persiapan, dan ini yang paling penting adik-adik sekalian bahwa ya belajar bahasa Inggris ini tidak bisa ditawar-tawar karena sejak dulu kala sampai sekarang setiap perguruan tinggi punya standar. Ada yang minta IELTS 6,5, ada yang minta IELTS 6, ada yang bisa bridging program dan sebagainya. Sederhananya catatan saya, mari mencari beasiswa yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan kita, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan beasiswa dengan sangat baik. Ini Ibu Bece bergabung juga adik dari mahasiswa saya di Yayan Sorong yang mengambil mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris secara global. Mungkin bisa di-share bagaimana pengalaman Ibu Bece ketika di sana. Kan kurang lebih bahasa Inggris Australia itu punya varian sendiri ya? Atau seperti apa mungkin pengalamannya ketika belajar bahasa Inggris? Silahkan. Terima kasih Kak Prof. Mail. Selama sepanjang pengetahuan saya sih memang Australia itu dialek bahasa Inggrisnya itu sangat ribet, maksudnya susah ya. Dia punya slang tersendiri yang membedakan dia dengan Inggris British, Inggris Amerika. Jadi Inggris Australia itu juga dia beda. Umumnya sih karena dia punya slang yang berbeda ya. Contoh nih kalau umumnya kan kita kayak water ya. Kalau air kan water. Tapi kalau orang Australia itu dia water. Dengar itu, kita aja kalau yang baru belajar bahasa Inggris, kalau orang ngomong bahasa Inggris saya bilang water, ya itu pun kayak harus water ya, karena dia kita itu yang kita tahu kan. Tapi kalau orang Australia itu kalau dia bilang water, dia bilang water. Can you give me water? Kayak gitu. Jadi kita water. Nah, itu sudah. Jadi memang belajar bahasa Inggris itu juga harus belajar slang-slangnya ya. Slangnya, maksudnya slangnya itu adalah itu tadi. Ternyata
water aja ya, umumnya kalau yang kayak mau dia Inggris British atau Inggris Amerika, maksudnya agak beda sih, tapi umumnya kalau kita kan water ya, tapi kalau yang Australia itu dia water. Dan ada juga kayak istilah bahasa Inggris yang memang dari local culture-nya dia ya, dari budaya lokalnya dia yang yang istilahnya ciri khasnya Australia. Contohnya ada namanya Matilda, kayak kanguru kayak gitu-gitu ya. Tapi saya mungkin karena lumayan agak-agak lama jadi kayak agak lupa, tapi slangnya itu agak kental ya, kayak seperti itu. Jadi memang belajar bahasa Inggris bukan cuma contoh nih, kalau belajar bahasa Inggris, kalau kita yang kita belajar di kelas itu, kalau kita mau aplikasikan untuk speakingnya, orang bule itu tidak akan paham apa kita bilang, karena kayak kita baca buku, kayak tulisan di buku itulah yang kita ngomongkan. Aneh kan? Artinya kalau di buku itu tertulis apakah kamu mau ke kampus hari ini, kayak gitu. Nah, jadi bahasa begitu tuh nanti kalau kita ngomong ke mereka, saking kita ikut apa grammarnya. Ya, jadi nanti bahasanya gitu kayak apakah kamu, kayak gitu. Jadi kayak sangat formal. Makanya ada beda bahasa written itu beda sama konteks yang spoken. Jadi written dan spoken itu beda sih memang. Saya saja sampai hari ini tuh masih ya never ending learning ya. Kalau bahasa itu, kalau belajar itu tidak pernah ada akhirnya sih sampai ini. Kayak begitu. Ya, terima kasih Bu Bece. Ini setidaknya memberi wawasan bagi adik-adik mahasiswa bahwa ketika mereka belajar bahasa Inggris, maka tentu seperti kalau adik-adik sekalian dan Bapak Ibu pernah memperhatikan ketika Obama atau Maya Sutoro itu berbahasa Indonesia, ya seolah-olah kita membaca buku teks ya. Jadi kira-kira mungkin juga orang-orang Inggris itu kalau mendengarkan kita ini berbahasa Inggris, ya seperti itu, terlalu tekstual, terlalu grammarly, dan seterusnya. Silahkan kalau ada pertanyaan, waktu kita cukup lowong sampai insya Allah 17.30 waktu Indonesia Tengah. Jika ada pertanyaan, silahkan, sehingga kita bisa sharing bersama dengan narasumber kita. Yang kedua juga kita tentu berharap semakin banyak adik-adik sekalian yang belajar ke luar negeri, dan itulah menjadi salah satu objektif dari Dewan Pendidikan Kabupaten Maros menginisiasi diskusi-diskusi ini. Kita sudah mendiskusikan negara-negara diantaranya Malaysia, Sudan, Amerika Serikat, sekarang ini Australia. Mudah-mudahan ini menjadi kesempatan, dan Dewan Pendidikan dengan rasa syukur mengumumkan bahwa melalui kolaborasi antara Dewan Pendidikan dan seluruh stakeholder yang ada di Maros dengan dukungan dua perguruan tinggi terbesar, yaitu STAI DDI dan Universitas Muslim Maros, alhamdulillah ada dua warga Maros yang akan berangkat. Satunya akan berangkat untuk S2 ke Malaysia, University College of Yayasan Pahang, lalu kemudian yang kedua akan mengikuti student mobility ke Turki, ke Eropa pada bulan Juni yang akan datang. Olehnya adik-adik sekalian, tentu bagi yang mau dan mampu silahkan, sangat memungkinkan, sebab tidak semua dari kita juga mau. Ya, kalau Anda kemudian tidak bisa tidak makan coto dalam 1 minggu, jangan pergi ke luar negeri, karena di luar negeri boleh jadi susah mendapatkan coto Maros. Ya, saya mengundang adik-adik sekalian, bagi yang berkenan ada absensi, ada presensi di kolom chat box, silahkan diisi. Dewan Pendidikan akan memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat elektronik bagi kita yang bergabung pada sore hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada pertanyaan satu lagi nih Bu Bece. Bagaimana kemudian Ibu Bece memilih perguruan tingginya? Kan tadi ada perguruan tinggi di Tasmania, ada perguruan tinggi di Melbourne, ada di Flinders, dan sebagainya. Salah satu alumni kami dari Yayan Sorong itu sementara menempuh pendidikan di Melbourne University. Maka kemudian tentu ini ada hal-hal yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kemudian kita memilih perguruan tinggi tersebut. Silakan Ibu Bece. Makasih Kak Prof. Saya memilih Flinders University itu pertama karena saya bukan sebelum ke Australia saya
pernah ke negara yang lain. Jadi saya pernah sekolah di Malaysia juga ya. Jadi sebenarnya sih saya punya pengalaman belajar keluar. Jadi lintas negara itu punya pengalaman seperti itu. Tapi pada saat waktu itu lulus beasiswa yang Australia Award Scholarship itu ada kita dikasih dua opsi sebenarnya. Ada dua opsi. Jadi opsinya itu menentukan mau kuliah di mana. Jadi pilihan kita itu menentukan pertama berdasarkan jurusannya kita. Kalau di Flinders University itu satu jurusannya itu, kalau kayak kan saya jurusan hubungan internasional. Jadi saya mencari kampus yang memiliki kayak reputasi keilmuan saya yang mumpuni. Jadi dapat info kan dari para lulusan Australia juga yang punya informasi terkait itu. Sebenarnya saya bisa ke Canberra, karena Canberra itu kan kota pusat pemerintahan di Australia. Jadi kalau belajar terkait dengan sistem pemerintahan dan juga pengetahuan terkait dengan Australia itu sendiri, mungkin itu jauh lebih baik sebenarnya. Cuman poinnya lagi adalah yang kurang kalau menurut saya waktu itu, kalau Canberra itu memang bagus, tetapi dia lumayan kayak biaya hidupnya tuh lumayan tinggi waktu itu. Jadi saya memutuskan untuk kemudian bisa ke Melbourne juga. Karena kota besar juga lumayan sih sebenarnya bisa kalau kita memang push untuk kuliah di situ. Tetapi saya kira ada pilihan lagi yang jauh lebih affordable kalau menurut saya waktu itu ya. Waktu itu saya berpikir kenapa tidak memilih yang lebih affordable yang memang seiring dengan juga reputasi kampusnya yang tidak jelek gitu, bagus. Jadi akhirnya salah satu alasannya milih itu Flinders. Yang kedua adalah di Flinders itu dia berada di kota Adelaide yang memang sangat yang sangat tenang gitu. Kalau kota Adelaide itu sangat tenang ya, sampai ada mahasiswa dari Melbourne yang pindah ke kayak exchange student dari Melbourne. Kan Melbourne tuh kota yang sangat bising lah ceritanya, yang rame, tiba-tiba pindah ke Adelaide yang lumayan sangat, itu kota yang sangat tenang gitu. Memang kalau orang mau belajar dengan tenang-tenang tuh pergi ke Adelaide, itu sangat tenang. Jadi karena tidak tahan dengan ketenangannya Adelaide, dia kembali ke Melbourne ya. Nah, itu tergantung karakter kita. Kalau memang kita suka yang tenang, akhirnya saya memilih ke situ. Dan kemudian juga kalau di Adelaide itu kan ada dua universitas selain yang lain ya, institusi-institusi yang lain yang banyak di sana, termasuk juga selain Flinders University ada Adelaide University yang salah satu universitas terkenal juga di Adelaide seperti itu. Jadi kita bisa akses, ada juga UNISA ya, University of South Australia di sana, yang tapi di antara tiga kampus itu memang dua yang paling terkenal itu tadi ya, Flinders sama Adelaide Uni. Nah itu ya, jadi saya milih itu ketiga. Ya, Flinders University itu komunitas Indonesianya lumayan banyak ya. Jadi kalau kita mahasiswa Indonesia itu semua informasi terkait komunitas, mau terkait kebutuhan hidup sehari-hari dan seterusnya itu kita bisa akses melalui orang-orang Indonesia di sana. Jadi kita punya komunitas Australia di Flinders University itu cukup besar, dan saya kira itu juga jadi salah satu pertimbangan kenapa kemudian saya memilih Flinders. Walaupun sebenarnya ada juga sih kurang baiknya kalau kita kuliah di negara berbahasa Inggris, kemudian kita memilih tempat yang banyak komunitas bahasa Indonesianya. Karena keburukannya itu, ya, itu adalah nanti speakingnya kita itu berkurang, ya. Kita nanti kalau ketemu komunitas Indonesia, nanti ketemunya hello bahasa Indonesia kan, padahal kita salah satu tujuan kita ke luar negeri itu adalah how to improve our language kayak itu kan, terutama untuk bahasa Inggris. Tapi karena kita komunitas kebanyakan orang Indonesia, akhirnya bahasa Inggrisnya tidak improve ya. Salah satu keburukannya sih, tapi kalau orang memang tidak terbiasa dengan, maksudnya takut berada di teritorial asing, kalau tidak punya komunitas orang Indonesia, bisa memilih tempat-tempat atau kota-kota seperti tadi. Kalau kota Melbourne juga sih lumayan sangat besar juga dia punya komunitas orang Indonesianya, ya. Mungkin umumnya sih kalau di Australia itu banyak sekali orang Indonesia yang kuliah di Australia, ya. Tapi memang ada beberapa kampus yang komunitas orang Indonesia yang agak sedikit. Jadi informasi kita yang untuk contohnya kayak
untuk terkait dengan makanan halal itu mungkin agak sedikit ribet kalau kita tidak punya akses, contohnya kayak bagaimana dan segala macam. Karena kalau kita banyak komunitas Indonesia, kita tahu oh di sini beli yang daging halal, oh di sini beli ini roti ini tidak bisa dibeli karena kita kan kalau di luar negeri itu contohnya di Australia pengalaman di sana itu tuh kita tidak seperti di Indonesia yang kalau mau beli langsung ambil. Kita di sana tuh harus ada baca dulu tuh ingredients-nya. Dia kalau contohnya EC009 itu dia mengandung ingredients pig enggak atau babi. Nanti istilah pig juga tuh banyak, ada ham, ada apa. Jadi itu ribet. Jadi membeli roti aja itu kadang satu roti 5 menit ya harus dipantengin tuh ingredients-nya kayak begitu. Jadi tapi kalau kita punya komunitas, kita sama-sama beli belanja itu langsung ya sudah ini ditahu bahwa ini roti yang halal, yang tidak halal. Tahu di mana tempat kalau milih untuk makanan apa kayak produk-produk Asia atau yang memang khusus untuk Indonesia. Di sana kalau di outlet itu memang ada toko khusus penjual makanan Indonesia ya. Pokoknya yang apa dijual Indonesia ada di sana. Jadi ada memang satu toko khusus yang bisa diakses oleh orang Indonesia di Adelaide untuk membeli ya. Dan ada juga beberapa banyak sih toko-toko yang lokal-lokal culture-nya, contohnya kayak Indonesia punya lokal culture tokonya sendiri. Ada yang Filipina juga ada yang Thailand, tapi ada yang toko Cina itu yang memang dia jual semua sih, ada Malaysia, yang produk Malaysia semua ada di situ, produk Indonesia ada semua di situ. Jadi kayak gitu. Jadi itu beberapa alasan. Kemudian yang ketiga ya satu lagi tuh cuaca. Kalau Adelaide itu cuacanya yang dingin-dingin lumayan maksudnya nyaman gitu dingin jadi tidak terlalu panas tidak terlalu dingin juga ya jadi kita bisa menikmati 4 musimnya sih. Kemarin saya menghindari pilih Perth sama Darwin karena itu sangat kayak Indonesia ya jadi saya bilang ngapain mau ke luar negeri kalau tidak berada pada situasi atau perubahan cuaca yang itu tadi ya maksudnya yang kita bisa rasa 4 musim walaupun Australia itu tidak 4 musim yang kayak kalau dia salju bersalju tidak semua kota. Jadi kalau Adelaide itu dia kalau musim salju tidak bersalju. Ya, nanti makanya tadi saya di presentasi saya sebutkan saya pernah ke Tasmania. Kenapa? Karena Adelaide itu tidak bersalju, dia cuma dingin. Ya, cuma sangat dingin ekstrim, tetapi kalau kita mau kayak mengalami saljunya itu kita harus cari kota-kota bisa ke Melbourne ya. Tapi Melbourne pun itu yang sering mereka foto-foto itu salju buatan ya. Ya makanya kalau di Tasmania itu memang kota yang dia salju aslinya kayak gitu. Makanya kita bisa begitu pilih tempat yang itu. Ya. Itu sih kalau saya kenapa milih Flinders University Adelaide. Iya, tidak saja mungkin karena cuacanya ya, Bece, tapi juga makanan, terus juga ya, mungkin semua. paling penting program studi. Ya, karena Flinders itu kan salah satu the best in international relation. Mungkin boleh dieksplor lagi terkait tadi memilih program studi karena kan boleh jadi ANU top 1 di Aussie, tapi dia tidak punya international relation yang bagus ataupun sefamiliar yang ada di Flinders. Ya, kalau kita mau memilih Flinders kan di sana juga ada kajian gender, ada tadi juga lebih sangat nyaman bagi orang Indonesia. Kenapa? Karena ada restoran Asia, ada toko-toko Asia, atau kira-kira tolong dieksplor ini Bece, terkait dengan memilih program studi tadi. Silakan. Ya. Nah, kalau untuk jadi gini, kalau kita kayak sudah punya niat nih mau belajar ke Australia ya. Jadi sudah mulai searching karena kayak gini tidak semua universitas yang kayak ranking secara universitas ya dia ranking 1 nih. Tetapi tidak berarti bahwa bidang studi atau bidang ilmu yang mau kita pelajari itu adalah dia punya gitu ya. Makanya kita harus cari per fakultas atau kayak bidang studi. Jadi jangan terpengaruh bahwa dia oke memang secara kampus ranking 1 sampai 5 atau ranking 10 yang terbaik di Australia contohnya itu bagus. Tetapi harus kita pikirkan juga apakah bidang keilmuan kita ini adalah yang terbaik di kampus itu. Kan kalau universitas itu kan secara umum akumulasi semua, tapi bukan spesifik keilmuan kita. Ya mungkin ada nih kampus yang mungkin 15 terbaik di Australia, tapi dia punya fakultas yang mengajar bidang studi yang keilmuan kita itu adalah salah satu yang terbaik di Australia. Jadi kalau saya mending milih yang itu ya daripada yang satu terbaik,
Tapi jurusan atau bidang keilmuan yang kita mau pilih itu tidak terlalu bagus di situ. Tapi secara kampus oke, dia ranking 1. Tapi ada kampus nih yang nomor 15 atau nomor 20, tapi bidang ilmu yang kita mau pelajari itu adalah prestasinya di kampus itu di kampus itu tuh, dan secara Australia itu dia terbaik gitu. Mending pilih yang secara kampus nomor 20 rankingnya, tapi bidang ilmu yang kita mau pilih itu yang terbaik kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama, jadi harus ditentukan. Jadi bukan, karena kan selalunya promosi itu kampus terbaik di dunia gini. Saya kira kalau kita secara pribadi jangan terpengaruh yang gitu, tapi lebih mending milih, mending cari ini di websitenya, kalau untuk ilmuwan kita apa-apa saja prestasinya, dia kayak reputasinya seperti apa. Saya kira itu mungkin jauh. Kecuali mungkin untuk kebutuhan, saya tidak tahu ya, tapi mungkin kebutuhan orang beda-beda kalau milih kampus. Ada yang memang mau kampusnya yang terbaik tanpa mempertimbangkan apakah bidang keilmuan yang dia pilih itu yang ditawarkan di kampus terbaik tersebut tidak terlalu bagus reputasinya ya. Mungkin dia tidak, yang penting kampusnya ranking 1, contohnya ranking 2. Tapi memang ada juga yang memilih yang memang per jurusan, jadi memang butuh waktu sih. Kita tidak bisa mau ke Australia langsung pergi ya, jadi mungkin butuh 1 tahun, 2 tahun cari jurusan-jurusan saja. Itu kita tuh harus sudah mulai, contohnya kalau sudah mau memutuskan tahun depan nih, ada planning lah, kita tidak tahu kan namanya juga planning. Kalau ada planning tahun depan, tahun ini sekarang ini sudah bisa cari informasi, buka-buka website, tanya-tanya ya. Maksudnya kayak cari-cari tahu jurusan apa yang terbaik di kampus mana dan seterusnya seperti itu. Karena itu sangat penting ya, karena ada kasus sih yang ternyata kayak kualitas jurusannya dia mungkin secara universitas oke, tapi secara kayak perjurusan bidang keilmuannya itu tidak terlalu bagus seperti itu. Dan itu mempengaruhi kualitas pengetahuan yang dia dapatkan seperti itu ya. Dan sebenarnya sih juga salah satu umumnya sih seluruh kampus-kampus di Australia itu menawarkan pengalaman belajar yang sangat baik ya, termasuklah mereka itu harus memenuhi syarat untuk termasuk di dalamnya kayak fasilitas belajar yang menunjang pengalaman belajar mahasiswa asing yang belajar di sana seperti itu. Jadi walaupun sebenarnya dia mungkin ranking 20 kampus di Australia itu, di semua kampus di Australia umumnya standarnya itu pasti yang terbaik seperti itu. Cuman mungkin ada beberapa spesifikasi yang kemudian membuat dia berada pada level 20 contohnya, bukan nomor 1. Termasuklah salah satunya itu adalah pengaruh kekuatan aspek penelitian ya. Di sana itu di Australia itu salah satunya itu adalah kekuatan aspek penelitian, ranking dari yang penelitian tersebut yang mempengaruhi ranking kampus-kampus di Australia seperti itu. Jadi kalau memilih jurusan begitu, bukan karena dari universitasnya, tetapi kalau memang mau istilahnya kayak memperdalam aspek pengetahuan, mending lihat per fakultas. Nanti dari fakultasnya itu lihat jurusannya. Kemudian bisa cari informasi terkait kayak prestasi atau reputasi jurusan pengetahuan tersebut. Nah, begitu cara saya kemarin pada saat milih Flinders University untuk jurusan hubungan internasional. Karena saya lihat juga prestasi atau reputasi kayak dosen-dosen yang mengajar di situ tuh memang semua dosen-dosen, tidak semua profesor sih, tetapi mereka itu punya reputasi yang sangat bagus. Standarnya tuh yang sesuai dengan ekspektasi saya untuk memilih jurusan seperti itu. Dan kalau untuk hubungan internasional di Flinders University itu salah satu kampus yang menawarkan bidang studi hubungan internasional yang terbaik seperti itu, salah satunya ya. Karena ada juga sih beberapa kampus yang menawarkan hubungan internasional untuk master degree yang terbaik juga, tetapi dengan beberapa pertimbangan yang lain saya memilih Flinders University kayak begitu. Ya, oke. Terima kasih Bu Bece. Tadi satu kata lagi ada dari sekalian, persiapan jauh-jauh hari. Jadi jangan mau kuliah
tahun 2022 lalu mendaftarnya 2022. Tapi kalau mau kuliah 2023 itu 2022 sudah persiapan bahasa Inggris, sudah persiapan IELTS, membuat personal statement bagi yang mau mendapatkan yang mau menempuh mini tesis atau yang mau PhD itu kemudian harus proposal. Mungkin ini Becek bisa dielaborasi terkait dengan waktu persiapan. Bagaimana persiapannya? Tadi rekomendasinya 1 tahun atau seperti apa kira-kira yang harus dipersiapkan sekaitan dengan waktu tadi dan kaitannya dengan step by step. Silakan. Nah, kalau mau ke Australia ya, kalau sekarang kan kalau yang berpikir mau ke Australia tapi mungkin mepet ya, tapi mungkin bisa untuk persiapan tahun depan. Karena kalau untuk beasiswa, kalau untuk mau kuliah ke Australia masih ada nih 1 bulan kalau mau sanggup. Karena beasiswa Australia Awards itu masih terbuka sampai akhir bulan ini April. Tanggal 29 kalau tidak salah 30 masih terbuka beasiswanya. Jadi kalau mau bisa apply. Itu bisa tunggu ya. Itu kan kalau kayak kita mau kayak terkait dengan dokumen-dokumen yang kita butuhkan itu sih tergantung tergantung contohnya kayak pemberi beasiswa kita kayak yang support secara finansial kita itu siapa, itu tadi kembali lagi kalau dokumennya itu dia butuh apa-apa saja seperti itu ya, karena itu salah satu dulu saya bukakan ya websitenya. Nanti bisa dilihat kalau Australia Awards Scholarship dia itu ini. Saya bisa share enggak ini? Saya share bisa, ya. Langsung share screen. Saya share saja. Oh ini. Nah, ini untuk kalau ini Australia Awards Scholarship ini buka ya, ini. Jadi kalian bisa buka ininya dia bahasa Inggris nih. Ini dia punya ini how to apply ya, ini online-nya. Ini beberapa persyaratan. Jadi kalau mau ini tuh yang harus diisi ya. Jadi all application tunggu dulu. Ini jadi kalau untuk master degree, PhD jadi harus isi. Ini masih buka nih sampai tanggal akhir bulan ini. Ya kalau yang masih ini kalau untuk syarat-syaratnya ya tunggu saya bukakan. Dan ini untuk general requirement-nya. Nah, kalau untuk general requirement-nya ini jadi kalau ini yang paling penting nih. Jadi harus orang Indonesia. Kemudian tidak menikah sama orang di sana, New Zealand atau Australia ini ya. Yang paling penting sih mungkin ini spesifik ini. Jadi dia ada istilah priority academic area of study. Jadi ada nanti kalau mau dibuka bisa dibuka ada priority academic area of study yang bisa dilihat bahwa ternyata ada kayak jurusan-jurusan yang dia prioritaskan. Kalau apalagi karena pandemi, jadi dia lebih spesifik nih Australia Awards untuk offer beasiswanya. Kemudian ini GPA-nya itu 2,9 ya, harus tidak bisa di bawah 2,9. Kemudian ini yang bahasa Inggris ya. Kalau untuk master degree, kalau untuk IELTS tuh dia 5,5 masih bisa. Kalau untuk TOEFL harus 525. Sementara kalau untuk PhD kayaknya 550 untuk TOEFL. Masih paper base ya, masih bisa paper base ITP. Kemudian kalau untuk IELTS-nya dia 6,0 kalau di PhD ya. Ini dia punya tanggal akhir nih 29 April 2022 ya. Kalau untuk yang tahun ini ya, untuk yang bahasa Inggrisnya kan 2 tahun tuh kalau untuk bahasa Inggris 29 April 22 sampai 29 April 2022. Jadi kalau ada masih berlaku bahasa Inggrisnya dan memenuhi syarat, silakan di-apply saja ya ini degree. Ini semua bisa dibaca ya. Nah, ini ada persyaratan kalau untuk doktoral dia harus seperti apa. Jadi ini lengkap semua ya. Karena ini beasiswa kemarin yang saya lulusi, mungkin ini yang bisa saya kasih rekomendasi karena masih buka nih, masih ada sebulan kalau yang mau apply. Mau dia master degree bisa, mau dia mau dia yang PhD bisa.
Nah, dari beasiswa itulah kita bisa tahu ini dia butuh persiapan dokumen apa saja. Kalau yang tadi itu dia butuh contohnya kayak di Australia Awards itu dia butuh fotokopian ijazah S1, transkripnya juga, tapi harus di apa namanya kayak notify oleh notaris ya yang tersumpah kayak gitu deh. Kemudian harus ditranslate, kemudian harus ada menggunakan contohnya kayak identitas diri yang berlaku, mau dia KTP dan seterusnya seperti itu. Jadi persyaratan dokumen itu kalau saya sebenarnya kalau kita lihat beasiswa, kalau kita mau melalui jalur beasiswa, kita lihat jalur beasiswa itu dia minta persyaratan dokumennya apa-apa saja, kayak seperti itu. Kalau kita kayak LPDP kan juga beda tuh, beda lagi tuh persyaratannya. Dia ada supporting statement, ada rekomendasi ya. Nah, sementara kalau di Australia Awards itu dia tidak punya kayak minta rekomendasi 2 orang dari profesor apa gitu loh untuk mengakui kita. Dia cuma minta referee ya, supervisor referee untuk kayak ada rekomendasi dari supervisor S2 kita bahwa waktu S2 ini memang mahasiswa ini oke, dia memang punya potensi untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi kayak seperti itu. Jadi itu. Jadi setiap beasiswa yang kita sudah pikirkan untuk apply untuk membantu kita melanjutkan kuliah itu diperhatikan betul-betul kebutuhan dokumen ya. Karena kalau istilahnya ada kalau kayak seleksi berkas, kalau ada berkas yang tidak terpenuhi ya langsung. Karena kalau contohnya Australia Awards itu kalau dia minta kita penuhi semua nih, tapi contohnya kayak IELTS-nya kita dia minta tadi 6,0 nih untuk PhD. Tapi kita kalau TOEFL nih 550 dia minta. Tapi TOEFL kita cuma 539 contohnya nih 549 kurang 1 tetap tidak lulus karena itu tidak sesuai memenuhi standar yang ditentukan oleh pihak pemberi beasiswa yang AI itu kayak seperti itu. Jadi harus diikuti ya. Bapak Ibu harus diikuti harus diikuti pihak pemberi beasiswanya itu dia butuh dokumen apa saja. Jadi kalau LPDP juga beda, AI sebenarnya semua beasiswa ke luar negeri sih punya beda-beda dokumen yang dia butuhkan ya. Ada yang butuh motivation letter, ada yang butuh supporting statement, ada yang butuh recommendation from to professor kayak gitu-gitu. Jadi tergantung, makanya kita harus jeli, tidak bisa. Jadi dapat informasi itu harus first hand, jangan yang kayak rumor-rumor kita dengar ini tidak. Jadi mending buka websitenya kita lihat karena sekarang semua akses informasi itu kan bisa kita buka langsung kita. Jadi jangan dapat informasi kayak third hand atau second hand. Jadi kita sebaiknya kayak langsung kayak first primary resource-nya itu langsung kita ke situ saja. Kayak contohnya Australia Awards. Contoh kayak LPDP nih. Kita mungkin kayak pengetahuan kita, rumor-rumor yang kita dengar umur 40 tidak bisa. Ternyata sekarang ada informasi bisa. Jadi daripada dengar-dengar rumor, mending dibuka itu. Kalau sekarang kan belum. Tapi nanti kayak yang bulan 4 deh, itu sudah diperbaiki bahwa ternyata bisa nih umur 57, kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Jadi mendingan kayak informasi itu, kalau dengar rumor, langsung diverifikasi di sumbernya. Jadi jangan kayak rumor-rumor, siapa tahu gara-gara rumor itu kita tidak mendaftar, padahal kita sebenarnya bisa mendapatkan peluang untuk lanjut, tapi karena tidak memverifikasi informasi yang kita dapatkan, akhirnya kita terlepas peluang. Jadi biasakan untuk memverifikasi setiap informasi yang kita dapatkan, terutama terkait informasi-informasi terbaru, beasiswa, karena banyak beasiswa yang mengalami perubahan dokumen, perubahan kebutuhan, kayak contohnya kayak IELTS-nya berubah dari yang kayak Australia Awards juga kemarin beberapa tahun yang lalu dia cuma butuh kalau untuk S2 itu 500. Ternyata sekarang dia berubah menjadi 525. Nah, kalau kita tidak update soal ini, hanya karena kita tidak update soal ternyata sudah ada perubahan terkait dengan perubahan kebutuhan requirement bahasa Inggrisnya, akhirnya kita tidak lolos hanya karena kita tidak mempersiapkan informasi terkait dengan bahwa terjadi perubahan kebutuhan bahasa Inggris yang dari 500 menjadi 525. Nah, itu sangat penting karena kalau beasiswa itu kalau tidak sesuai dengan itu tidak
langsung dibuang aja tuh tempat sampah kita punya ini. Jadi kayak namanya seleksi berkas. Jadi seleksi berkas itu dia kalau 550, jadi tidak ada istilah 549 kurang 1, istilahnya tidak ada yang kayak seperti itu. Jadi dia harus 550. Oke, tapi kalau tidak langsung dibuang aja tuh dia punya berkas. Walaupun kita tuh memenuhi syarat semua, penelitiannya oke, mengisi semua form dan segala macam, tapi kalau tidak memenuhi itu tadi satu, kita 549 padahal dia 550, tidak lolos. Kecuali mungkin, tapi kalau setahu saya ya, kalau Australia Awards itu tidak ada istilah ini ya, kecuali kalau kehendak Tuhan Ta'ala kita tidak tahu. Tapi kalau yang dalam konteks seleksi berkas dari situ, kalau memang tidak memenuhi. Jadi makanya sangat harus teliti ya, harus update. Kalau ada apa-apa buka websitenya. Sekarang kan Google tuh, di Google aja keywords Australia Awards Indonesia buka. Contohnya atau LPDP buka. Kita bisa akses itu langsung first datanya di situ kalau kita ini. Jadi jangan dengar rumor-rumor. Jadi harus diverifikasi di website pemberi beasiswa seperti itu. Itu Kak. Ya, terima kasih Bece, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah berada di penghujung diskusi kita. Banyak catatan-catatan, tadi dokumen, dan ini masih terbuka. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan berikutnya kita ngobrol khusus bagaimana mendapatkan beasiswa ADS secara khusus, dan tentu saya kira ada beberapa beasiswa di Australia itu memang dikhususkan untuk dua hal. Pertama untuk perempuan dan khusus untuk Indonesia Timur. Sehingga ini harus kemudian dielaborasi lebih jauh. Mengakhiri diskusi kita, karena ini juga sudah menjelang buka puasa, maka kita mohonkan sekali lagi Bece untuk memberikan closing statement terkait dengan diskusi kita belajar di Australia. Disilahkan. Oke, kalau dari saya, singkat saja ya. Pertama, kalau memang mau belajar ke luar negeri itu, persiapannya sudah jauh-jauh hari. Terutama terkait dengan bahasa Inggrisnya dulu sih kalau saya. Karena kadang-kadang kita sudah siap semua, tapi kemampuan bahasa Inggris kita yang tidak memenuhi standar. Jadi ada kasus sih sampai di Pulau Ngental, kayaknya kasusnya ditahu deh sama Kak Prof. Mail. Ada beberapa kasus yang ternyata kemampuan bahasa Inggrisnya tidak seperti yang tertera di result bahasa Inggrisnya, dan itu dipulangkan. Dan ada kasus kayak seperti itu. Jadi tidak main-main kalau memang mau belajar ke luar negeri. Saya sudah tahu nih, contohnya yang pertama itu penting kemampuan bahasa Inggris. Nah setelah itu menyusul nih dokumen-dokumennya itu dipersiapkan sambil jalan. Jadi kalau saya sih itu dulu ya, kemampuan bahasa Inggris jauh hari sebelumnya, mungkin 1 tahun 2 tahun kalau sudah ada rencana mau belajar ke luar negeri itu bahasa Inggrisnya itu sudah harus di planning lah, mau belajar kursus kah, mau belajar otodidak apa segala macam sudah di planning itu. Yang kedua dokumen-dokumen ya. Dari sekarang sudah mulai ini kayak prestasi akademik sama prestasi organisasi, karena ternyata pemberi beasiswa tidak hanya membutuhkan orang-orang yang secara akademik excellent ya, tetapi juga dia harus balance kecerdasan secara akademik dan kecerdasan secara organisasi, karena organisasi itu melibatkan aspek kepemimpinan ya. Di situ nanti akan ditanya tuh di formnya dalam menyelesaikan masalah seperti apa, kepimpinan yang kamu pahami seperti apa ya. Kalau dalam AAS itu ADS itu begitu. Jadi ternyata jangan hanya kuliah toh 4,0, tetapi kadang-kadang itu tidak malah pemberi beasiswa tidak terlalu favor sama mahasiswa orang-orang yang 4,0 tapi tidak ada sama sekali pengetahuan organisatorisnya. Jadi selama kuliah dibalancekan tuh pengetahuan akademik harus excellent dan juga diseimbangkan dengan aktivitas-aktivitas organisasi seperti itu. Karena itu ternyata ada di situ, dan itu mereka sangat karena terkait dengan kepimpinan, pengetahuan manajerial dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu harus selalu update informasi. Kalau ada rumor, diverifikasi selanjutnya. Jadi jangan kenapa, oh begini. Jadi jangan dengar di orang, tapi langsung verifikasi ke sumbernya, ya supaya kita tahu kan. Jangan sampai kayak tadi, ternyata berubah nih dari 500 menjadi 225. Kita siapkan 500 ternyata, jadi tidak lolos lagi. Ya, jadi memang harus siap jauh-jauh hari, ya. Jangan tiba masa tiba akal, tidak begitu istilahnya kalau kita mau kuliah. Itu Prof, saya kira.
Ya, terima kasih banyak Bece telah memberikan banyak tambahan-tambahan informasi, terutama bagi adik-adik yang akan menyiapkan diri belajar ke luar negeri. Pertama adalah GPA tadi, jangan kurang dari 2,9, lebih bagus 3,0, tapi jangan hanya soal GPA saja, juga harus punya kemampuan organisatoris, kepedulian sosial, dan sebagainya. Lalu kemudian persiapan bahasa Inggris. Yang keempat, dokumen dan seluruh persyaratan administratif itu disiapkan, jangan sampai hanya mendengarkan rumor, katanya-katanya dan sebagainya, tetapi justru cek the first hand information, informasi kali pertama, termasuk obrolan kita sekarang ini langsung melihat ke websitenya. Jangan kemudian semata-mata hanya melihat apa yang kita sampaikan. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan kita. Oh ya, masih ada satu. Silakan Kak Ansar, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kakak Beci atas penjelasan tadi. Mungkin saya ketiduran kalian nggak sempat dengar, tapi pertama saya nanya gini, bagaimana prosedur, dijawab singkat saja, bagaimana prosedur kalau misalkan tentang double degree dan postdoktoral di sana. Terus yang kedua, peluang untuk kerja sambil kuliah gimana di sana? Terima kasih. Ya, makasih Kak Ansar. Nah, kalau untuk yang postdoc itu ada pihak Australia, pemerintah Australia itu selalu kayaknya selalu ada penawaran untuk yang postdoc kalau tidak salah. Tapi bentuknya dalam bentuk kayak short course, ya. Bisa diakses sih sebenarnya kayak tadi yang website yang saya buka itu ada kok tadi di situ Kak Ansar dia punya informasi. Ada yang long term scholarship, ada yang short course scholarship. Jadi kalau yang short course itu termasuk di dalamnya postdoc, short course yang berkaitan dengan kayak pengembangan bahasa untuk guru-guru, untuk student exchange, ada di situ. Jadi kita bisa akses di situ tadi. Jadi ada di kas untuk postdoc. Dan itu dibaca lagi persyaratannya apa-apa saja. Jadi setiap program-program itu ada persyaratannya masing-masing. Jadi kita harus baca. Nah, kemudian kalau untuk apa tadi lagi? Postdoc. Bekerja. Kalau untuk bekerja, itu di semua universitas di Australia itu menganut prinsip yang tadi itu, bahwa memang mahasiswa asing itu dilindungi oleh undang-undang pendidikan di Australia itu sama pemerintah Australia untuk bisa bekerja ya selama dia kuliah selama 20 jam. Ada memang jadi 20 jam. Terserah di mana aja dia bisa bekerja selama tidak mengganggu. Apalagi kalau contohnya kalau kayak saya waktu itu karena kuliah dari pemerintah Australia, jadi kita dipantau betul. Oke, bisa bekerja tapi tidak bisa bekerja di jam-jam kuliahnya. Bisa kerja pada subuh hari. Contohnya subuh jam 3 sampai jam 6. Atau sore hari, atau contohnya kayak Sabtu Minggu, weekdays itu bisa selama tidak mengganggu. Jadi 20 jam lumayan, karena lumayan tinggi sih di sana kalau tidak salah kayak 1 juta 2 juta. Per hari itu bisa 1 sampai 2 jutaan sih gajinya yang didapat. Karena kalau untuk mahasiswa juga ada standar gaji yang di ini. Jadi banyak kalau untuk akses, kita bisa kerja di kampus, di lingkup kampus, bisa kita kerja di luar kampus. Kalau luar kampus itu termasuklah itu tadi kayak di toko-toko, di mau di kayak kalau kebun-kebun, kayak di kebun-kebun itu kan buah-buah banyak tuh, tapi bisa Sabtu Minggu kita bisa bisa apply. Jadi tidak ada larangan ya. Ansar kalau istilahnya contohnya nih punya rezeki untuk postdoc itu ada beasiswa dan lumayan besar tuh dia punya dana yang ditawarkan untuk ini. Tapi dia itu akan berminat untuk yang contohnya kayak bidang penelitian yang memang lagi diminati di Australia, terutama kalau masa pandemi ini kan dia lebih kayak keamanan pertahanan terkait dengan pandemi dan selanjutnya seperti itu. Jadi bisa dibuka websitenya tadi, karena itu integrasi semua informasi dari semua dana dari beasiswa pemerintah Australia yang melibatkan pengembangan pendidikan, kerjasama bilateral dengan Indonesia sama Australia, itu bisa diakses, semua ada di situ yang tadi. Jadi kalau ini bisa kayak buka aja di Google Australia Awards Scholarship, nanti masuk langsung kita banyak tuh, tapi cari yang memang website yang Australia Awards Indonesia, jadi www.australiaawardsindonesia
org kalau EU atau org kalau tidak salah itu di situ. Nah, situ semua ada kok datanya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Kakak Ansar dan Kakak Bece. Mudah-mudahan nanti karena Kakak Ansar dan Kakak Bece juga sama-sama di KNPI. Jadi nanti Dewan Pendidikan boleh mengajak KNPI supaya pemuda-pemuda Sulawesi Selatan lebih banyak lagi yang bisa join bersama-sama dengan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada kita semua yang menyempatkan bergabung bersama-sama. Ada mahasiswa saya dari Sorong, ada kolega dari STAI DDI Maros, ada dari Universitas Muslim Maros. Terima kasih kepada kita semua yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama berdiskusi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ada presensi di kolom chat box. Silahkan Bapak Ibu mohon berkenan nanti panitia akan mengirimkan sertifikat elektronik. Ada juga kolega saya, ada Pak Abu Rizal Akbar dari Sulawesi Barat telah berkenan bersama-sama dengan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu diskusi ini. Terima kasih atas kesediaan kita. Terima kasih Ibu Bece dan seluruh yang telah bergabung. Kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menanti berbuka puasa bagi Makassar dan sekitarnya. Ini yang di Papua sudah buka puasa ini. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Terima kasih semuanya.